Subhanahu wa taala. Yang hakikat dari khusyuk itu sendiri adalah ketundukan, ya, karena dalam bahasa Arab khusyuk itu dikaitkan dengan kata lain yang bermakna berbunyi, atau kata lain dalam bahasa Arab yaitu al-khudhu'. Khudhu' itu entah apakah itu yang dalam bahasa Indonesia kemudian disebut sebagai tunduk, tapi intinya khudhu' itu adalah ketundukan, di mana seorang itu merasakan adanya sebuah kekuatan, suatu kehebatan, kedahsyatan pada sang Khalik sedemikian sehingga hatinya rebah, hatinya itu menjadi pasrah, hatinya kemudian takluk kepada sang Khalik atau sang kekasih atau objek yang dirindukan dan objek yang ditakutkan. Itulah makna dari khusyuk yang pada bagian lalu kita sampaikan dan kita bahas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas adab atau rahasia lain dari ibadah yang disebut dengan tuma'ninah, yang Imam Khomeini menjelaskan bahwa di antara adab-adab kalbu yang penting dalam ibadah, terutama dalam ibadah-ibadah az-zikriyah, yaitu ibadah yang bertujuan untuk mengingat Allah, adalah sikap tuma'ninah. Sikap tuma'ninah itu bisa diartikan sebagai sikap tenang, sikap mantap, sikap yang tidak terburu-buru atau tergesa-gesa. Jadi kebalikan dari sikap tergesa-gesa atau terburu-buru. Yang kami maksud dengan tuma'ninah, kata Imam Khomeini, bukan sekedar seperti yang dipaparkan oleh para ahli fiqih dalam salat, kalbu yang hening dan pikiran yang tenang. Karena bila suatu ibadah dilakukan dalam guncangan atau kegundahan atau keruwetan kalbu, maka pasti tidak akan muncul penghayatan dan tidak bakal timbul pengaruh yang berarti dalam kalbunya. Akibatnya, bentuk batin sebagai inti ibadah tidak akan tercipta di dalam kalbu orang tersebut. Nah, yang dimaksud dengan bentuk batin tentu kita harus tahu bahwa, dan ini sudah dari awal kita sebutkan, bahwa apapun yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, selain memiliki dimensi fisik, dia memiliki dimensi batin, dimensi ruhani. Itulah mengapa kita seringkali melihat bagaimana orang bisa melakukan ibadah sangat banyak, ya, sangat sering, tetapi dia seperti tidak memiliki watak-watak baik dan sifat-sifat baik sebagaimana yang seharusnya didapat dari ibadah-ibadah tersebut. Misalnya di dalam Al-Quran, umpama saja ini sekedar sebuah catatan atas penjelasan Imam Khomeini, misalnya di dalam Al-Quran disebutkan bahwa salat itu akan mencegah orang dari fahsya dan mungkar. Tetapi betapa sering kita melihat orang yang salat tetapi tetap melakukan fahsya dan mungkar. Itu artinya salatnya tidak memberikan efek secara batiniah sehingga batinnya berjalan di tempat lain, fisiknya di tempat lain. Jadi dia manusia seperti ini memiliki apa yang oleh mungkin ahli-ahli psikologi sekarang disebut sebagai kepribadian ganda. Pribadi fisiknya melakukan serangkaian ibadah dan wirid, tetapi pribadi ruhaninya memiliki sifat-sifat yang bertentangan dengan ibadah-ibadah dan wirid-wirid yang dia lakukan. Lalu Imam Khomeini menjelaskan bahwa selama kalbu seseorang belum mempunyai kemantapan, ketenangan, tuma'ninah dan keheningan, maka segala zikir dan ibadahnya tidak akan memberikan pengaruh apapun padanya. Ibadah lahiriahnya tidak akan mengalir ke dalam sisi maknawi dan sisi gaibnya. Serta amal ibadahnya tidak akan memberi manfaat apapun pada kalbunya. Dan perkara itu begitu nyata sehingga tidak penjelasan lebih lanjut. Dengan merenungkannya, semua itu akan mudah kita paham. Jadi Imam Khomeini menjelaskan bahwa zikir dan ibadah kalau tidak dilakukan dengan tuma'ninah dan ketenangan, maka zikir dan ibadah itu tidak akan memiliki dampak secara rohani, dan ini bukan sesuatu yang sulit untuk dipahami. Saja yang sebentar dan sejenak merenung atau
bahwa perbuatan ibadah yang ini kalau kita sebuah ketenangan dan tidak kita rapi, ibadah itu tidak akan memiliki dampak secara rohani. Bahkan kita melakukan ibadah itu lama-lama dalam keadaan malas dan naudzubillah min dzalik, lebih-lebih lagi kalau terpaksa, maka ibadah itu sebetulnya secara rohani kita benci, naudzubillah min dzalik, meskipun secara fisik kita lakukan. Jadi kita secara rohani menolak ibadah tersebut, seperti orang yang meminum minuman pahit, pada hakikatnya mulutnya saja yang meminum, tapi rasa dan cita rasa dirinya menolak apa yang dia minum itu. Dan ini bukan sesuatu yang susah kita pahami. Dengan mudah kita bisa memahaminya. Bahkan di dalam Al-Quran, apabila kita membaca, kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah menyatakan bahwa orang-orang munafik itu salah satu cirinya adalah mereka yang ketika melakukan sholat, mereka melakukan sholat dalam keadaan malas. Manakala kalbu tidak merasakan kesan apapun dari suatu ibadah, dan ibadah itu sendiri tidak menampakkan pengaruhnya di dalam batin seseorang, maka pelakunya tidak akan bisa memelihara. Jadi tidak akan pelaku suatu ibadah itu dapat memelihara aspek rohani daripada ibadahnya kalau ibadah itu tidak memberikan kesan, tidak memberikan pengaruh kepada dia di dalam batin. Dan orang itu juga tidak akan bisa memelihara efek dari ibadah itu di alam-alam yang akan datang. Jadi kita akan melalui fase-fase yang akan datang. Nah, ibadah yang kita lakukan tanpa tumanina dan tanpa ketenangan dan tidak kita resapi, tidak akan bisa kita jadikan sebagai bekal kita di alam-alam yang akan datang. Ibadah itu hanya akan menjadi exercise atau olah fisik yang kita lakukan di fase kehidupan fisik ini saja tanpa memiliki bekas di alam yang akan datang. Ibadah yang demikian itu, yang tidak membekas itu, tidak akan bisa naik, kata Imam Humayni. Bahkan mungkin saja ibadah seperti itu akan terhapus sama sekali dari lembaran kalbu seseorang, naudzubillah min dzalik, ketika ia sedang merasakan puncak hentakan sakaratul maut yang mengerikan atau mengalami petaka menakutkan yang datang setelah kematiannya. Dan pada gilirannya kelak dia akan menghadap Allah dengan tangan yang hampa. Naudzubillah min dzalik. Bahkan Imam Humayni mengatakan dia akan menjadi orang yang sama sekali kehilangan ibadahnya, hampa, tidak memiliki apa-apa, seolah-olah tidak pernah beribadah. Sebagai ilustrasi, apabila seorang mengucapkan zikir mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari kalbu dan sukmanya dengan tumaknina, lalu mengajari kalbunya dengan zikir yang mulia ini hingga kalbunya benar-benar mengerti zikir itu dan mulai mengucapkannya sedikit demi sedikit, maka lidah kalbunya bakal berucap sebelum lidah fisiknya bergerak. Di sini Imam Humayni membagi bahwa lidah kita, sebagaimana juga organ-organ tubuh kita yang lainnya, yang akan kita lihat pada penjelasan berikutnya, itu sebetulnya juga memiliki kembarannya secara rohani. Jadi lidah fisik kita itu ada lidah kalbu kita, ada lidah ruh batin kita, sedemikian sehingga kalau lidah fisik kita itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah atau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lalu lidah fisik kita mengucapkannya perlahan-lahan dan tenang, kita resapi sedemikian sehingga dia bisa kita ajarkan kepada lidah kalbu kita, maka pelan-pelan lidah kalbu kita akan lebih dulu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu sebelum lidah fisik kita mengucapkannya. Dan ini yang sebetulnya situasi atau status yang diharapkan. Jadi bukan kebalik, bahwa kita mengucapkan apapun atau melakukan ibadah apapun secara fisik, tetapi kalbu kita sama sekali tidak ikut melakukannya, bahkan kalbu kita mungkin melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan ibadah itu. Ini justru
sesuatu yang tidak diharapkan. Yang diharapkan adalah bahwa serangkaian ibadah halnya memang secara fisik, tetapi dengan tumakninah, dengan ketenangan, dengan perasaan ingin menghayati, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, harapannya nanti lidah kalbu kita mendahului lidah fisik kita, mata batin kita mendahului mata fisik kita, telinga batin kita mendahului telinga fisik kita, sedemikian sehingga ketika kita melakukan ibadah, sisi ruhani kita sudah melakukan ibadah itu terlebih dahulu sebelum sisi fisik kita melakukannya. Dan kemudian bersama-sama melakukannya dalam suatu gerak-gerik yang telah syariatkan dalam agama. Kalbu yang seperti itu, yaitu kalbu yang bisa bergerak berat ketimbang lidah fisiknya. Jadi lidah kalbu yang dapat bergerak lebih dahulu daripada fisik, kata Imam Khomeini, kalbu yang seperti itu dapat disebut sebagai kalbu yang berzikir. Jadi kalbu yang berzikir itu apabila kalbunya terlebih dahulu mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan syahadat, mengucapkan salawat misalnya, mengucapkan tasbih, mengucapkan tahmid dan lain sebagainya sebelum lidah fisiknya melakukannya. Maka kalbu itu dapat disebut sebagai kalbu yang berzikir, yaitu kalbu yang ingat kepada Allah. Hal ini seperti yang diriwayatkan dalam kitab Misbahus Syariah, Imam Ja'far Shadiq mengatakan, jadikanlah kalbumu sebagai kiblat lidah. Nah, ini Imam Ja'far Shadiq mengisyaratkan atau merujuk kepada apa yang telah disampaikan oleh Imam Khomeini pada bagian sebelumnya, yaitu bagaimana lidah kalbu kita mendahului ucapan lidah fisik kita. Itulah yang seharusnya, karena yang seharusnya itu kalbu kita yang menjadi kiblat, yang menjadi pusat dari ibadah kita, zikir kita, wirid kita, kalbu kita yang mendahului. Bahkan kalau kita lihat, dan ini nanti akan dijelaskan oleh Imam Khomeini dalam bab-bab selanjutnya, mengapa sebelum orang beribadah apapun harus niat. Dan niat itu sebagaimana yang nanti akan dijelaskan, niat itu adalah perbuatan kalbu. Niat bukan sekedar ucapan kata-kata secara lisan, tetapi yang lebih utama niat itu adalah ucapan kalbu kita. Jadi kalbu kita yang memulai suatu perbuatan ibadah sedemikian sehingga sekujur tubuh kita, seluruh organ kita akan ngikut dengan kalbu kita. Jadi kalbu kita lah yang akan menjadi kiblatnya atau pusatnya dari ibadah. Lalu Imam Ja'far Shadiq mengatakan, jangan kau gerakkan lidahmu kecuali dengan aba-aba kalbumu, persetujuan akalmu, dan kerelaan dari imanmu. Ini luar biasa sekali. Jadi bagaimana Imam Ja'far Shadiq ingin mengatakan bahwa mulailah ibadah itu dari dimensi batin kita. Jangan memulai ibadah justru secara fisik. Kita mau selesai cepat, tapi sebetulnya kalbu kita ketinggalan di tempat lain atau bahkan sama sekali tidak ikut dalam ibadah fisik kita, pikiran kita di tempat lain dan sama sekali tidak berhubungan dengan apa yang kita lakukan secara fisik, dan juga iman kita nggak nyambung sama sekali dengan ibadah yang kita lakukan. Dan apabila itu yang terjadi, maka sebetulnya kita tidak sedang beribadah, melainkan sebetulnya kita sedang olahraga fisik yang itu tentu tidak akan memiliki pengaruh terhadap dimensi batin kita di alam-alam yang akan datang, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Khomeini dalam buku ini. Pada saat ketika lidah kalbu belum sanggup berucap, tapi katakanlah kita masih di tahap di mana kita mau belajar dulu, belum sanggup, kalbu kita belum menjadi imamnya, belum menjadi kiblatnya, belum menjadi pusatnya. Jadi kita mau bagaimana sih memulainya? Imam Khomeini mengajarkan, maka lidah fisikmu dapat menjadi perantara menuju akhirat bila ia sudi mengajari dan menuntun kalbumu untuk mengucapkan zikir dengan tumakninah dan ketenangan. Kata kuncinya jadi apa? Lidah fisik kita, bahkan seluruh organ fisik kita dapat menjadi perantara kita menuju akhirat, perantara kita menuju ke alam rohani,
perantara kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada nasy'ah berikutnya atau fase-fase kehidupan berikutnya, apabila organ-organ fisik kita, dalam hal ini lidah kita, mau mengajari kalbu kita. Jadi mendidik kalbu kita sedemikian sehingga lidah fisik ini kita pakai. Jadi siapa yang memakai? Ya diri manusia yang memakai. Diri manusia yang harus memakai lidahnya untuk mengajari kalbu. Jadi manusia ini memang makhluk yang unik, di mana di dalam dirinya dia bisa mengajari dirinya. Bahkan sebaik-baik guru bagi setiap manusia adalah dirinya sendiri, apabila dia memiliki kehendak. Di sini kita kembali kepada sebuah prinsip dalam akhlak, di mana yang paling utama harus diraih manusia itu pertama-tama adalah kehendaknya. Manusia itu harus memiliki kehendak dulu. Karena dengan kehendak itulah jiwa dapat melakukan gerakan perubahan, gerakan pendidikan, gerakan perbaikan di dalam dirinya. Sedemikian sehingga dia bisa menentukan, oh, kalbu harus kita didik dengan apa? Dengan lidah dulu. Supaya kalbu nyambung dengan lidah. Dan dia sendiri yang menentukan apakah sekarang lidahnya sudah nyambung dengan kalbunya, apakah kalbunya sudah nyambung dengan lidahnya, ataukah tidak. Ini kalbunya masih di tempat lain, lidahnya di tempat lain. Jadi manusia Allah beri kemampuan sedemikian rupa sehingga dia bisa mengatur dirinya, mendidik dirinya, memperbaiki dirinya dengan apa? Dengan adanya kehendak.